Baik, perkenalkan, nama saya Yulianti, saya arsiparis. Dalam kegiatan pendampingan rekonstruksi arsip, saya sebagai ketua tim kerja. Kalau saya Rosidi, arsiparis Madya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Berkaitan dengan program ini, saya sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan rekonstruksi arsip di sekolah. Jadi kegiatan rekonstruksi arsip itu adalah kegiatan penataan kembali arsip yang semula tidak teratur dan tidak tertata menjadi arsip yang tertata dan teratur baik fisik maupun informasinya. Nah, tahapan yang kami lakukan dalam rangkaian kegiatan pendampingan rekonstruksi arsip di sekolah adalah kita awali dengan rapat koordinasi bersama Dikpora, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kota se-DIY. Kemudian kita melakukan pendampingan ke masing-masing sekolah, on the spot di masing-masing sekolah, dan kami akhiri kegiatan itu dengan sebuah ekspos di mana akan menyampaikan, sekolah yang kami dampingi akan menyampaikan hasil dari rekonstruksi arsip yang telah dilakukan di masing-masing sekolah. Bicara hambatan sangat banyak ya Mbak Yuni ya, hambatannya sangat banyak, tetapi yang paling kentara itu terkait dengan sumber daya manusia gitu. Karena kalau kita menyelenggarakan kearsipan kan sumber dayanya banyak yang dibutuhkan. Sumber daya kearsipan itu ada sarana, kemudian ada anggaran, ada sumber daya manusia, kemudian ada tempat atau ruang simpan arsip. Itu sumber daya kearsipan yang diperlukan. Tetapi berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi ini, yang paling kentara, yang paling kelihatan itu terkait dengan sumber daya manusia. Karena di sekolah itu jumlah SDM-nya sangat terbatas. Sebagian besar kan bagi guru, pengajar. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan juga, berkaitan dengan pengelolaan arsip. Jumlah sudah terbatas, ditambah lagi kemampuannya juga terbatas. Karena untuk mengelola arsip, dalam hal ini untuk merekonstruksi kembali arsip, itu bukan sekedar menata arsip dari segi fisiknya saja ya Mbak Yuni ya, tetapi lebih kepada informasi. Jadi bagaimana informasi itu bisa tertata sehingga ketika dibutuhkan itu dapat ditemukan kembali secara cepat, tepat, dan lengkap. Itu bukan hal yang mudah. Maka untuk menduduki jabatan sebagai sumber daya manusia ini memang ada persyaratan-persyaratan ya Mbak Yuni ya. Misalnya dia harus lulusan dari kearsipan ya, D3 apa D4 ya. Sekarang D4. Karena memang bukan pekerjaan yang mudah. Jadi menata informasi, mengelola informasi bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga ada persyaratan-persyaratan tertentu, bahkan ada kode etik yang harus dipenuhi oleh seorang arsiparis atau sumber daya manusia di bidang kearsipan. Itu yang menjadi hambatan di sekolah. Jadi jumlah SDM-nya terbatas, kemudian juga kemampuannya juga terbatas. Gitu. Nah, selain itu di sekolah itu kan juga terbatasan waktu ya Mbak Yuni ya, karena waktunya habis untuk ngajar anak-anak dan sebagainya. Banyak kegiatan juga di sekolah itu betul-betul penuh dengan kegiatan di sekolah. Memang berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Itu yang menjadi hambatan. Selain juga hambatan tempat ya, sarana maupun ruang simpan arsip itu. Kemudian dari segi anggaran juga terbatas. Itu hambatan-hambatannya Mbak.
untuk sekolah negeri itu kita ada 142. Itu 101 itu sekolah SMA negeri, kemudian SMK negerinya ada 41. Data yang kami dapatkan sampai saat ini. Kalau ada perubahan kami belum update ya. Nah, dari sekian jumlah sekolah itu, tahun ini kami hanya mampu mendampingi 5 sekolah di masing-masing kabupaten kota, perwakilan dari masing-masing kabupaten kota. Itu dari Kabupaten Gunung Kidul ada SMK Negeri 1 Wonosari. Perkenalkan, nama saya Muh Rohis, Kepala SMK Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, kami ditetapkan sebagai pilot project-nya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sekolah tempat rekonstruksi arsip. Harapan kami bahwa program rekonstruksi arsip ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi untuk terus dilanjutkan. Pergi ke sawah lewat selokan. Tertib arsip sekolah, ayo terus kita lanjutkan. Kemudian dari Kabupaten Kulon Progo ada SMK 2 Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarno SPDMT, Kepala SMK Negeri 2 Pengasih Ponorogo, Jakarta. Arsip sekolah ini harus tertib karena dengan tertib administrasi maka itu menjadi bagian dari layanan pendidikan di sekolah kita. Pentingnya kita mengelola arsip ini menjadi hal yang sangat penting menurut kami, ya, karena dengan semakin tahun semakin bertambah, ini jumlah dokumen juga akan semakin banyak, sehingga perlu dikelola dengan baik supaya dokumen ini bisa kita selamatkan, kita tata dengan rapi dan mudah mencari dengan cepat dan tepat. Harapan kami ke depan adalah kita saling sinergis dengan instansi lain termasuk dengan DPAD DIY supaya kami juga memiliki kapasitas untuk bagaimana mengelola arsip yang baik. Dari Kabupaten Bantul ada SMA Negeri 1 Pajangan. Nama Anton Wibowo, SPD MPD, jabatan guru yang ditugasi sebagai tugas tambahan di urusan sarana prasarana SMAN 1 Pajangan Bantul. Program tertib arsip sekolah atau rekonstruksi arsip sekolah ini sangat dibutuhkan oleh kami karena pada awalnya arsip di sekolah kami di SMAN 1 Pajangan sangat tidak tertata dan pada saat kami membutuhkan dokumen-dokumen arsip harus memerlukan waktu yang cukup lama. Kegiatan program tertib arsip dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bisa diperpanjang, bisa ditambah lagi sehingga tidak hanya sampai di sini. Kami mohon bimbingan, bantuan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk tetap membimbing kami, membina kami sehingga arsip-arsip di sekolah kami dapat tertata dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Sleman ada SMA Negeri 1 Gamping. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdoni, SPD MPD dari SMA Negeri 1 Gamping Sleman. Untuk tertib arsip di sekolah, ini program dari DPAD Provinsi DIY ini sangat bagus dan sangat membantu bagi kami sekolah agar arsip di sekolah itu betul-betul tertata, tertib, dan juga rapi. Untuk harapan kedepannya bisa lebih dilanjutkan, sehingga dengan adanya kegiatan ini untuk dilanjutkan, untuk lebih memudahkan kami nanti dalam mengkoordinasikan administrasi di sekolah. Jadi mohon untuk bisa dilanjutkan untuk kegiatan yang berikutnya.
Kemudian dari Kota Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Temuruno, Kepala SMA Negeri 4 Yogyakarta. Saya sangat mengapresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah sehingga sekolah bisa melaksanakan tugas kearsipan dengan cepat. Untuk program tertib arsip sekolah, saya mengharapkan agar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk melanjutkan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah-sekolah. Manfaatnya sangat luar biasa ya Mbak ya. Manfaatnya sangat luar biasa. Ada cerita yang menarik dari kegiatan rekonstruksi yang kita lakukan. Ternyata ada satu sekolah itu yang menemukan harta karun ya, harta karun yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya. Betul-betul tidak ternilai harganya. Yaitu berupa dokumen yang selama ini dicari-cari itu sampai setengah mati nyarinya tidak ketemu. Ternyata dengan program kami ya, dengan program kami, program rekonstruksi, dokumen itu tidak disangka, tidak dinyana-nyana ketemu. Nah, dari peristiwa ini itu dapat menyadarkan berbagai pihak, khususnya pihak sekolah, betapa pentingnya kegiatan menata kembali arsip atau merekonstruksi kembali arsip gitu. Itu luar biasa. Itu di satu sekolah ya Mbak ya. Jadi terungkap ketika kita ekspos ya, itu satu dokumen, dan dokumen itu apa? Tidak tanggung-tanggung. Itu ijazah pertama kali, ijazah SD sampai ijazah S2. Itu seandainya dirupiahkan sudah berapa miliar. Ya, nggak ternilai harganya. Dan yang namanya arsip itu nggak bisa diganti. Nah, ini manfaat yang betul-betul dirasakan oleh pihak sekolah dengan adanya kegiatan rekonstruksi. Selain juga dapat terselamatkan arsip-arsip yang lain seperti tentang berkaitan dengan bukti keberadaan sekolah dan seterusnya, juga bukti pendirian sekolah dan seterusnya. Itu Mbak.